Selanjutnya yaitu relasi atau hubungan ayat dengan pendidikan, yaitu Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Yang pertama yaitu tentang disiplin dalam menuntut ilmu. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa pada Quran 9 ini bukan berarti berlari secara fisik, tetapi bermakna sungguh-sungguh dan berfokus dalam menjalankan kewajiban. Relasinya dalam pendidikan adalah yaitu belajar untuk memanage waktu dan memiliki kedisiplinan dan kesungguhan. Sedangkan yang kedua yaitu manajemen waktu yang efektif. Maksudnya di sini Al-Qurtubi menekankan bahwa sholat Jumat hukumnya wajib dan segala bentuk transaksi jual beli setelah azan kedua menjadi haram. Yang mana Al-Qurtubi menjelaskan bahwa setelah azan berkumandang seluruh kegiatan apapun diberhentikan. Jika tetap melakukan maka itu dianggap batal atau haram. Selanjutnya yaitu menentukan prioritas dalam pendidikan, yang mana dijelaskan oleh Asy-Syaukani bahwa larangan jual beli dalam ayat 9 ini bersifat mutlak, sehingga seseorang harus mendahulukan ibadah daripada aktivitas duniawi. Yang mana pada ayat 11 ini Allah menegur orang-orang yang lebih memilih perdagangan dan hiburan daripada mendengarkan khutbah Nabi Muhammad. Dalam pendidikan, seseorang harus bisa menentukan prioritas antara hal yang bermanfaat dan hal yang kurang bermanfaat. Menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah, sehingga harus didahulukan dibandingkan kegiatan yang hanya memberikan kesenangan duniawi saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi ke-12, yaitu konsep pendidikan menurut Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Yang mana kita masuk di tafsir yang pertama, yaitu tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada ayat 9 itu dijelaskan bahwa perintah bagi kaum mukminin untuk segera memenuhi panggilan sholat Jumat ketika azan dikumandangkan. Sedangkan untuk ayat ke-10 yaitu setelah sholat Jumat selesai, kaum muslim diperbolehkan kembali beraktivitas seperti biasa, seperti mencari rezeki dan tetap mengingat Allah. Sedangkan untuk ayat ke-11 yaitu ayat ini turun ketika Rasulullah sedang berkhutbah, lalu datang kafilah dagang dari Syam dengan membawa barang dagangannya yang membuat sebagian sahabat meninggalkan khutbah. Sedangkan di tafsir Al-Qurtubi yaitu dijelaskan bahwa pada ayat ke-9 yaitu perintah dalam ayat ini bersifat wajib bukan sunnah. Sedangkan pada ayat ke-10 yaitu dijelaskan bahwa setelah sholat selesai, manusia diperbolehkan kembali ke aktivitas duniawinya. Sedangkan pada ayat ke-11 yaitu Al-Qurtubi menafsirkan bahwa penyebab turunnya ayat ini adalah kejadian di mana sahabat meninggalkan Rasulullah saat khutbah. Sedangkan pada tafsir Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa seruan dalam ayat ini adalah perintah wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat sholat Jumat. Larangan jual beli pada waktu itu adalah mutlak atau dianggap batal. Adapun untuk kesimpulan penafsirannya itu yaitu dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga penafsiran itu yaitu tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Asy-Syaukani dan menjelaskan bahwa Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 ini menekankan pentingnya mengutamakan ibadah, khususnya sholat Jumat dibandingkan dengan kesibukan duniawi seperti berdagangan, hiburan dan lain-lainnya. Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 ini mengajarkan disiplin dalam beribadah, manajemen waktu, dan prioritas antara dunia dan akhirat. Dari ketiga penafsiran tersebut, sangat ditekan bahwa seorang muslim harus memahami kapan waktunya untuk ibadah dan kapan waktunya untuk bekerja, serta tidak lalai terhadap kewajiban spiritual hanya karena kesibukan duniawi.